Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangan kognitif dan pengaruhnya terhadap pembelajaran. Tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget, seorang psikolog Swiss, mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia. Teori Piaget terdiri dari 4 tahap utama. 1. Tahap sensori motor, 0-2 tahun. Karakteristik, anak belajar tentang dunia melalui indera dan tindakan motorik. Mereka mulai memahami konsep permanensi objek terus ada walaupun tidak terlihat. Contoh, bayi mulai menyadari bahwa mainan yang disembunyikan di balik selimut masih ada dan mungkin akan mencarinya. 2. Tahap praoperasional, 2-7 tahun. Karakteristik, anak-anak mulai menggunakan bahasa dan berpikir simbolis. Mereka masih memiliki kesulitan dalam memahami sudut pandang orang lain, egosentrisme, dan berpikir logis. Contoh, anak-anak pada tahap ini mungkin bermain peran dengan menggunakan benda-benda sebagai simbol, seperti menggunakan batang kayu sebagai pedang. 3. Tahap operasional konkret, Juli 11 tahun. Karakteristik, anak-anak mulai berpikir logis tentang benda nyata dan peristiwa. Mereka memahami konsep konservasi, jumlah tetap sama meskipun bentuk atau penampilan berubah, klasifikasi, dan seriasi. Contoh, anak-anak memahami bahwa jumlah air tetap sama meskipun dituangkan ke dalam wadah yang berbeda bentuknya. 4. Tahap operasional formal, 11 tahun ke atas. Karakteristik, anak-anak mulai berpikir secara abstrak dan hipotetis. Mereka mampu menggunakan pemikiran deduktif dan mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep abstrak seperti moralitas dan keadilan. Contoh, remaja dapat berpikir tentang kemungkinan dan membuat rencana berdasarkan skenario yang berbeda-beda. Tahapan perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, seorang psikolog Rusia, menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Teorinya tidak dipecah menjadi tahap-tahap tertentu seperti Piaget, tetapi ada beberapa konsep kunci dalam teorinya. 1. Zona perkembangan proksimal, ZPD. Karakteristik, ZPD adalah jarak antara apa yang bisa dilakukan anak secara mandiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan orang lain yang lebih terampil, seperti guru atau teman sebaya. Contoh, seorang anak mungkin dapat menyelesaikan teka-teki sederhana sendiri, tetapi memerlukan bantuan untuk menyelesaikan teka-teki yang lebih kompleks. 2. Scaffolding. Karakteristik, scaffolding adalah proses di mana guru atau pembimbing memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak selama pembelajaran. Dukungan ini secara bertahap dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan anak. Contoh, guru dapat memberikan petunjuk langkah demi langkah kepada siswa saat memecahkan masalah matematika dan secara bertahap mengurangi bantuan tersebut saat siswa menjadi lebih mahir. 3. Peran bahasa dalam perkembangan kognitif. Karakteristik, Vygotsky percaya bahwa bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. Bahasa bukan hanya alat komunikasi tetapi juga alat berpikir dan pemecahan masalah. Contoh, anak-anak menggunakan bahasa internal, self-talk, untuk mengarahkan tindakan mereka dan memecahkan masalah. 4. Pembelajaran sosial dan kolaboratif. Karakteristik, Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan kerjasama dengan orang lain. Pengetahuan dibangun melalui dialog dan kolaborasi. Contoh, siswa belajar lebih efektif melalui diskusi kelompok dan proyek kolaboratif daripada belajar secara individual. Penerapan dalam pendidikan. 1. Piaget. Pendekatan konstruktivis, guru dapat menyediakan lingkungan yang memungkinkan eksplorasi dan penemuan diri oleh siswa. Misalnya, memberikan bahan manipulatif di kelas matematika untuk membantu siswa memahami konsep angka. Aktivitas hands-on menyediakan pengalaman belajar yang konkret, seperti eksperimen sains dan permainan peran,
untuk membantu siswa memahami konsep abstrak. 2. Vygotsky. Pembelajaran kooperatif, menggunakan kerja kelompok dan diskusi kelas untuk mendorong interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif. Scaffolding, memberikan bantuan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan mengurangi bantuan tersebut seiring dengan peningkatan kompetensi siswa. Zona perkembangan proksimal, merancang aktivitas belajar yang menantang tetapi dapat dicapai dengan sedikit bantuan, sehingga mendorong perkembangan kognitif lebih lanjut. Dengan memahami tahapan dan konsep perkembangan kognitif menurut Piaget dan Vygotsky, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Perkembangan kognitif memiliki pengaruh besar pada kemampuan belajar siswa di berbagai usia. Pemahaman tentang tahapan perkembangan kognitif dapat membantu guru menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa pada setiap tahap. Berikut adalah pengaruh perkembangan kognitif pada kemampuan belajar siswa pada berbagai usia, berdasarkan teori Jean Piaget dan konsep-konsep kunci dari Lev Vygotsky. Pengaruh perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. 1. Tahap sensori motor, 0-2 tahun. Kemampuan belajar, bayi belajar melalui interaksi langsung dengan dunia di sekitar mereka menggunakan indera dan tindakan motorik. Mereka memahami konsep permanensi objek, yang merupakan dasar bagi perkembangan pemahaman lebih lanjut. Strategi pengajaran memberikan banyak stimulasi sensorik dan motorik, seperti mainan yang dapat disentuh dan digerakkan, serta kegiatan eksplorasi yang aman. 2. Tahap praoperasional, 2-7 tahun. Kemampuan belajar, anak-anak pada tahap ini berpikir secara simbolis tetapi masih kesulitan dengan logika dan memahami sudut pandang orang lain. Mereka sering menggunakan permainan imajinatif. Strategi pengajaran menggunakan cerita, gambar, dan permainan peran untuk membantu pemahaman. Menyediakan pengalaman langsung dan konkret untuk menjelaskan konsep abstrak. 3. Tahap operasional konkret, Juli 11 tahun. Kemampuan belajar, anak-anak mulai berpikir logis tentang benda konkret dan peristiwa nyata. Mereka memahami konsep konservasi, klasifikasi, dan seriasi. Strategi pengajaran memberikan tugas yang melibatkan manipulasi fisik dan eksperimen. Menggunakan alat bantu visual dan kegiatan yang melibatkan pemecahan masalah konkret. 4. Tahap operasional formal, 11 tahun ke atas. Kemampuan belajar, remaja mulai berpikir secara abstrak, hipotetis, dan deduktif. Mereka dapat merumuskan hipotesis dan melakukan pemikiran kritis. Strategi pengajaran menyediakan kesempatan untuk eksplorasi ide-ide abstrak dan konsep-konsep kompleks. Menggunakan diskusi, debat, dan proyek penelitian untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pengaruh pada kemampuan belajar berdasarkan usia. Usia dini, 0-2 tahun. Fokus pada stimulasi sensorik dan motorik. Aktivitas bermain yang melibatkan sentuhan, pandangan, dan pendengaran. Anak-anak prasekolah, 2-7 tahun. Pembelajaran melalui permainan simbolis dan imajinatif. Penggunaan alat bantu visual dan kegiatan konkret. Anak-anak sekolah dasar, Juli 11 tahun. Peningkatan kemampuan logis dan pemecahan masalah konkret. Aktivitas belajar yang melibatkan manipulasi dan eksperimen. Remaja, 11 tahun ke atas. Pengembangan pemikiran abstrak dan kritis. Diskusi, debat, dan proyek penelitian yang menantang pemikiran hipotetis dan deduktif. Dengan memahami perkembangan kognitif ini, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang tepat untuk setiap tahap perkembangan, sehingga membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa perbedaan utama antara pendekatan pembelajaran berdasarkan teori kognitivisme Piaget dan teori konstruktivisme sosial Vygotsky, dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi metode pengajaran di kelas?